Salam saudara-saudara mempelai Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh Suara Penyuluh Kota Salatiga. Pagi yang indah ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 41. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah melayani dengan semangat. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa, minta bimbingan pada Tuhan, biarlah firman yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Pada pagi hari Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena atas berkat dan anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kehidupan untuk kami. Terlebih sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau juga masih memberkati berkat-berkat yang begitu luar biasa sampai dengan detik ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, dan biarlah firman ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat tumbuh subur, dan akhirnya dapat menghasilkan buah tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu jaga hati, pikiran, mulut anak-Mu ini Tuhan, sehingga firman ini hanya dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Mempelai Kristus, sesuai dengan tema kita, melayani dengan semangat, saya kira adalah tema yang sangat relevan untuk saat-saat ini, karena pada saat-saat pandemi sekarang ini, banyak saudara kita yang mengalami patah semangat. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya patah semangat. Saya kira itu suatu hal yang wajar-wajar saja sebagai manusia biasa, karena siklus kehidupan manusia tentunya mengalami pasang surut. Ada beberapa faktor, saudara, yang mempengaruhi mengapa kita bisa mengalami yang namanya patah semangat. Faktor yang pertama adalah kita itu tidak cocok dengan rekan pelayanan kita. Kita tidak seret dengan rekan pelayanan kita. Lalu yang kedua, kita tidak cocok dengan tugas pelayanan yang diberikan. Biasanya kecenderungan kita adalah memilah-milah atau memilih-milih jenis pelayanan yang kita sukai saja. Lalu yang ketiga, kita pernah atau bahkan mungkin kita sering mendapatkan suara-suara minor atau suara-suara negatif dari rekan pelayanan kita atau dari orang lain. Dan ini biasanya menimbulkan sakit hati. Lalu yang keempat, target atau tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal tidak tercapai. Biasanya akan timbul rasa kecewa. 4 hal inilah yang biasanya menjadi faktor-faktor yang menjadikan kita patah semangat dalam melayani Tuhan. Ada satu kisah yang menarik, saudara.
Kisah ini adalah kisah dari seorang pelayan toko dan seorang gelandangan. Ini adalah seorang perempuan. Pada suatu hari, seorang perempuan gelandangan ini masuk ke dalam sebuah toko pakaian. Di dalam toko pakaian itu, dia melihat-lihat pakaian, dia berkeliling toko itu, dan akhirnya dia berhenti di depan salah satu etalase pakaian. Dia memperhatikan pakaian itu. Dia membayangkan betapa indahnya pakaian itu. Melihat apa yang dilakukan oleh ibu gelandangan ini, seorang pelayan toko menghampirinya. Dia mengatakan pada perempuan gelandangan itu, "Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu?" Perempuan gelandangan itu mengatakan, "Saya ingin mencoba pakaian ini." Lalu pelayan toko itu mempersilahkan perempuan gelandangan itu untuk menuju ke ruang ganti, mencoba pakaian yang diinginkannya. Bahkan dia mencoba beberapa pakaian. Dan setelah mencoba pakaian itu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata perempuan gelandangan itu tidak jadi membeli pakaian. Ada suatu reaksi yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, yang ditunjukkan oleh pelayan toko itu. Walaupun perempuan gelandangan itu tidak jadi membeli pakaian, tetapi pelayan itu tetap memberikan pelayanan yang ramah. Dia tetap memberikan pelayanan yang sabar. Bahkan tatkala ibu itu keluar dari toko itu, dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. "Terima kasih, ibu telah mengunjungi toko kami." Kisah inspiratif ini, saudara-saudara, jika kita compare dengan Injil Matius 5 ayat 41 yang mengatakan, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Artinya apa? Antara pelayan toko itu, jika kita compare dengan ayat 41, ternyata dalam memberikan suatu pelayanan, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bukan suatu hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Dibutuhkan semangat yang luar biasa untuk melayani. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap jaga semangat kita untuk melayani Tuhan. Dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, saya mencatat ada 3 semangat yang perlu kita miliki dalam melayani Tuhan. Yang pertama, yaitu semangat tanpa pamrih. Dalam pelayanan, saudara, entah kita dihargai atau tidak, kita disenangi atau tidak, atau kita mendapatkan sesuatu atau tidak, yang terpenting bagi kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Yang terpenting bagi kita adalah menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, semangat tidak memilih-milih. Kecenderungan kita adalah dalam pelayanan lebih memilih bidang atau hal yang lebih kita sukai. Tetapi dalam semangat yang kedua ini, yaitu semangat tidak memilih-milih, menuntut kita untuk berpelayanan tanpa memilih-milih. Kita tak bisa menjalankan semua itu, harus dengan senang hati. Apapun tugas pelayanan yang diberikan kepada kita harus menjalankan dengan senang hati.
Lalu semangat yang ketiga adalah semangat memberi. Artinya apa? Kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Saya ulangi, kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi motivasi kita harus benar. Kenapa demikian? Karena kita dalam melayani Tuhan, kita mempunyai niat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kita bisa melihat betapa besar, betapa luasnya kasih Allah itu pada kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, kita patut memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjaga semangat memang dibutuhkan suatu pengorbanan. Menjaga semangat bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi semangat itu harus kita pertahankan. Kita harus memiliki semangat itu. Karena dengan kita bersemangat melayani Tuhan, tentunya akan membawa dampak yang positif bagi kita, juga bagi umat yang kita layani. Tetaplah semangat, kerja buat Tuhan selalu manis. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Engkau mengingatkan kami agar kami menjaga semangat kami untuk melayani Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini pula Tuhan, kami mengaturkan doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan Yesus selalu berikan kesehatan, Engkau selalu berikan kesabaran, Engkau selalu berikan kekuatan, dan Engkau selalu berikan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami di Tuhan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini Tuhan, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan melalui tangan kuasa-Mu, yang saat ini masih sibuk melaksanakan tugas maupun pekerjaannya, Tuhan Yesus selalu tuntun, dan biarlah mereka bisa menyelesaikan tugas maupun pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini masih dilanda suatu permasalahan yang sangat pelik. Tuhan Yesus tengok mereka satu persatu. Tuhan Yesus selalu berikan mereka jalan yang terbaik, sehingga mereka bisa memecahkan masalahnya Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk Radio Betani FM yang sudah memberikan fasilitas bagi kami para penyuluh untuk melaksanakan program suluh suara penyuluh Kota Salatiga. Biarlah melalui Radio Betani Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau berkati pengelola radio ini Tuhan. Engkau juga berkati perlengkapan yang digunakan oleh stasiun radio ini, sehingga stasiun radio ini Tuhan mampu menjadi corong-Mu, mampu menjadi berkat khususnya bagi Kota Salatiga. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Inilah doa dan permohonan kami.
Hanya kami minta di dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama, sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Maka kami, keluarga besar Kementerian Agama Kota Salatiga, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk mentaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan dilaksanakan guna memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari keramaian dan kerumunan, serta mengurangi mobilitas di tempat umum. Artinya, kita keluar rumah untuk hal-hal yang urgen atau penting saja. Dan yang tak kalah penting lagi ialah vaksinasi. Dengan vaksinasi, kekebalan kelompok akan segera bisa terwujud. Saya yakin dengan peran serta saudara-saudari semua, perkembangan mata rantai COVID-19 di Kota Salatiga bisa kita cegah dan bisa kita putus bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.